Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sekeluarga pergi ke Sunan Ampel. Sedikit kisah tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Sunan Ampel dilahirkan pada tahun 1401 Masehi di Campa, serta diperkirakan tutup usia pada tahun 1841 berada di Demak. Sedangkan makam dari Sunan Ampel sendiri itu di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Sunan Ampel pada masa kecilnya lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Lalu untuk penggunaan nama Ampel sendiri lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana beliau tinggal, yaitu daerah Ampel atau biasa disebut Ampel Denta. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari kota Surabaya. Beberapa sumber menjelaskan jika Sunan Ampel awal masuk ke Pulau Jawa adalah pada tahun 1443 Masehi bersama dengan Sayyid Ali Murtado, yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel sendiri. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Sayyid Ali Murtado berada di daerah Palembang sekitar tahun 1440. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka melanjutkan ke beberapa daerah di Gresik, lalu pergi kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel ialah seorang putri dari Campa bernama Dwarawati. Dwarawati sendiri menikah dengan seorang raja dari Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya serta pemeluk agama Hindu. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu dari anggota 9 wali atau lebih banyak dikenal sebagai Sunan Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah beberapa orang yang melakukan penyebaran ajaran-ajaran agama Islam di wilayah Tanah Jawa, sama seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran Islam, khususnya di wilayah Tanah Jawa. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal ini tak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendakwah nomor 1 di wilayah Tanah Jawa. Metode dakwah Sunan Ampel. Berikutnya ialah metode dalam berdakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri menggunakan metode dakwah Moh Limo yang memiliki arti tidak melakukan 5 hal yang tercela. Adapun filsafat metode Moh Limo milik Sunan Ampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, moh main, yang berarti memiliki arti tidak ingin berjudi. Yang kedua, moh ngombe, yang berarti memiliki arti tidak mau mabuk. Yang ketiga ialah moh maling, yang memiliki arti tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat,
yang berarti memiliki arti tidak mau menghisap candu atau ganja. Yang kelima, Muhammadun, yang memiliki arti tidak mau melakukan zina. Selama perjalanan hidup serta dalam proses penyebaran agama Islam, Sunan Ampel dikenal sebagai pribadi yang begitu peka terhadap adaptasi dengan lingkungan setempat. Cara yang ia terapkan adalah dengan menerima siapapun, baik itu dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa yang ingin melakukan pembelajaran kepada beliau pada sebuah pesantren. Dalam kehidupan pesantren, walaupun Sunan Ampel menganut madhab Hanafiyah, akan tetapi Sunan Ampel juga begitu toleran terhadap madhab-madhab lainnya. Dengan memiliki rasa toleransi yang begitu tinggi, menjadikan para muridnya berhasil mendapat cara pandang serta banyak pengikut. Selanjutnya, beberapa peninggalan dari Sunan Ampel. Yang pertama ialah Masjid Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan sosok yang turut serta dalam penyebaran agama Islam di Nuswantara. Tentunya peninggalan dari Sunan Ampel yang pertama adalah seperti rumah ibadah umat Islam, yaitu masjid. Masjid Sunan Ampel menjadi bukti adanya sejarah dari penyebaran agama Islam yang telah dilakukan oleh Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel saat ini menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Karena hal tersebut juga menjadikan Masjid Sunan Ampel banyak dikenal oleh hampir setiap umat Islam di Nuswantara. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Sunan Ampel juga kerap dikunjungi masyarakat sebagai wisata rohani. Banyak dari umat Islam yang berkunjung ke masjid tersebut untuk beribadah serta dilanjutkan melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel. Mereka mengirim doa untuk Sunan Ampel serta secara langsung melakukan pembelajaran akan sejarah keislaman yang disebarkan oleh Sunan Ampel melalui wisata rohani tersebut. Sedangkan untuk ciri khas yang dimiliki oleh bangunan Masjid Sunan Ampel ialah seperti adanya arsitektur yang diadopsi gaya Jawa dipadukan dengan gaya Arab. Selain itu ada juga sentuhan Hindu-Buddha yang bisa dilihat dari arsitektur warna keemasan. Jika Anda berminat untuk mengunjungi Masjid Sunan Ampel, maka Anda bisa langsung datang ke kota Surabaya atau lebih tepatnya di Kecamatan Semampir, Desa Ampel, Jalan Ampel Suci nomor 45. Peninggalan yang kedua ialah Masjid Rahmat Kembang Kuning. Yang ketiga, Masjid Jami' Panlalah. Yang keempat, Kampung Arab. Peninggalan Sunan Ampel salah satunya itu Kampung Arab. Keberadaan dari Kampung Arab adalah bukti akan adanya jejak dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Kampung Arab lahir karena pada wilayah tersebut banyak penduduk setempat yang merupakan keturunan Arab. Begitulah sedikit tentang kisah Sunan Ampel. Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah.